Halo anak-anak Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Dan selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semuanya dapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 3. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dari dalam hati doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bab 3, yaitu dampak negatif sikap munafik, keras hati dan keras kepala dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif sikap munafik. Munafik adalah sikap tidak konsisten antara diucapkan dengan yang dilakukan, ya, atau sikap yang berbeda-beda antara perkataan dengan kenyataan. Sikap munafik ini adalah sifat buruk, sifat tercela, sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini harus kita buang, ya? Harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Karena sifat munafik ini adalah dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikut, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Artinya, apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka menyadari dengan setan-setan para pemimpin, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya pengolok-ngolok. Quran surat Al-Baqarah. Jadi, dan di sini ada beberapa ciri-ciri sifat munafik. Munafik merupakan salah satu sifat yang harus dijauhi dan hindari oleh semua umat Islam. Ya. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri orang munafik, yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 tanda. Jika seorang memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut munafik jati. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan. Sampai ia meninggal, perilaku tersebut yaitu jika diberi amanat, khianat.
Jika berbicara berdusta, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi, jika berselisih dia akan berbuat zalim. Inilah 4 ciri-ciri munafik. Barang siapa yang memiliki 4 sifat tersebut, maka dia bisa digolongkan atau disebut dengan munafik. Jadi di sini sifat munafik ini segera kita hindari sebelum mencelakakan diri kita sendiri, baik itu orang lain. Dengan cara bagaimana? Perbaiki diri, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengingat Allah. Insya Allah sifat yang 4 ini bisa kita hindari, karena sifat ini adalah sifat tercela, sifat yang buruk, sifat yang harus kita tinggalkan, dan tidak ada manfaat atau faedahnya baik itu pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya. Jadi itu dampak daripada sifat negatif ataupun sikap munafik. Yang kedua yaitu dampak negatif sikap keras hati. Keras hati adalah sifat yang tertanam di dalam hati berupa tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Kita ambil contohnya dalam pertemanan kita sehari-hari di sekolah. Ada salah satu teman kita yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita, tetapi kita tidak mempedulikan itu, padahal itu teman kita. Tidak mau menolong dia. Dari sifat ketidakpedulian inilah kita disebut dengan keras hati. Dan orang yang keras hati ini adalah pastinya dibenci oleh orang lain. Orang lain saja membencinya, apalagi Allah. Orang yang keras hati ini pastinya jauh dari kata suka menolong, karena ketidakpeduliannya, keras hatinya. Maka dari itu untuk kita semua, terkhusus anak-anakku, jangan kita miliki yang namanya keras hati. Mari saling peduli, tolong menolong sesama, baik itu keluarga kita juga orang lain, agar kita suatu saat butuh bantuan dari orang lain, Allah pasti mempermudah untuk kita. Jadi itulah yang dua Bapak jelaskan. Yang ketiga yaitu dampak negatif sikap keras kepala. Apa itu keras kepala? Keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya. Orang yang keras kepala memiliki prinsip saya tidak akan berubah. Jadi orang keras kepala inilah egoisnya tinggi. Sama juga tidak peduli dengan orang lain.
merasa benar dan tidak pernah merasa salah, walaupun dia yang salah. Itulah keras kepala. Jadi sifat ini juga harus segera kita buang dalam diri kita. Karena tentunya kalau kita keras kepala, orang pun tidak senang sama kita, apalagi Allah. Bagaimana caranya agar keras kepala ini hilang dari diri kita? Rajin istighfar, rajin sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya Allah yang dapat mengubah yang ada dalam dirimu. Silahkan berdoa kepada Allah dan berubahlah. Insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita yang terbaik. Sampai di sini penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.